Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Muhammad Falahul Autoni. I come from Class of Management, Pelita Bangsa University. In this chance, I would like to present about performance appraisal. Performance appraisal atau yang biasa kita kenal dengan penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai atau mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan karyawan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, apakah penilaian kinerja ini penting bagi perusahaan maupun karyawan? Tentu sangat penting, karena dengan penilaian kinerja ini akan memungkinkan karyawan untuk lebih termotivasi lagi dan bekerja secara profesional, sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Adapun beberapa manfaat dari penilaian kinerja, beberapa di antaranya yaitu akan meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Lalu dengan visi dan tujuan perusahaan yang jelas, maka penilaian kinerja ini dapat mengintegrasikan hal tersebut. Lalu, biasanya di perusahaan, penilaian kinerja ini dijadikan acuan untuk kenaikan jabatan maupun demosi. Hal lain yang dapat digunakan dari penilaian kinerja ini adalah untuk penggajian, baik itu kenaikan gaji maupun kompensasi. Yang terakhir dapat dijadikan sebagai alat inspirasi. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan penilaian kinerja ini? Tentu di semua organisasi maupun perusahaan memiliki waktu yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tujuan dan juga arah perusahaan tersebut. Pengalaman di tempat bekerja saya yang dulu, waktu dilakukannya penilaian kinerja ini dilakukan secara 6 bulan sekali. Itu dilakukan dari top management, middle management, sampai low management. Dilakukan secara 6 bulan sekali. Tetapi dengan catatan, ada beberapa penilaian kinerja yang dilakukan bukan atau tidak dilakukan secara 6 bulan sekali. Semisal contoh, ketika akan melakukan kenaikan jabatan atau promosi, penilaian kinerja tidak dilakukan secara 6 bulan sekali, tetapi akan dilakukan ketika menjelang promosi itu dilakukan. Mungkin itu yang saya dapat di perusahaan saya tempat bekerja yang dulu. Lalu ada pun metode penilaian kinerja. Pada umumnya, metode penilaian kinerja yang dapat kita pelajari ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada critical incident. Nah, critical incident ini merupakan metode yang cukup rumit karena manajer atau manajemen harus selalu mengawasi gerak-gerik karyawan. Dengan kata lain, setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan karyawan, baik itu baik buruknya karyawan, itu harus dicatat oleh manajemen. Adapun metode lain yaitu ranking appraisal. Nah, ranking appraisal ini dijadikan metode dengan cara melakukan ranking one by one karyawan. Jadi karyawan akan dilakukan ranking dari atas sampai bawah untuk dilakukan penilaian kinerja. Ada lagi yaitu work standard approach. Selain itu ada juga graphic rating scale. Dengan graphic rating scale, perusahaan akan membuat grafik ataupun suatu gambar di mana grafik tersebut akan menilai
seberapa puaskah karyawan, seberapa baguskah karyawan tersebut untuk melakukan kinerjanya. Lalu ada manajemen by objective. Nah, manajemen by objective ini sudah dilakukan di beberapa perusahaan yang menerapkan metode modern. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang metode penilaian kinerja secara modern dan juga secara tradisional. Nah, yang terakhir ada checklist scale. Nah, checklist scale itu adalah metode yang cukup mudah karena manajemen hanya melakukan checklist terhadap kinerja karyawan. Artinya seperti ini. Misal baik buruknya karyawan, kelebihan kelemahan karyawan, apa yang dilakukan karyawan, apa yang belum dan yang sudah dilakukan karyawan itu di checklist atau dicentang by manajemen. Itu akan menentukan penilaian kinerja terhadap karyawan. Nah, ini yang saya maksud metode penilaian karyawan atau penilaian kinerja ini dikategorikan menjadi dua, yaitu metode tradisional dan metode modern. Mungkin sudah banyak perusahaan, mayoritas perusahaan sekarang melakukan penilaian kinerja by modern method. Mereka menerapkan dengan manajemen by objective atau MBO, karena itu begitu objektif terhadap penilaian karyawan karena tidak merugikan. Artinya win-win solution dapat ditemukan ketika perusahaan menerapkan penilaian kinerja dengan manajemen by objective. Nah, namun ada hal yang unik karena di perusahaan tempat dulu saya bekerja, metode yang digunakan adalah metode tradisional. Nah, mereka menerapkan ranking method. Nah, di perusahaan tempat saya bekerja yang dulu, manajemen menerapkan ranking method. Artinya, penilaian didasarkan dengan ranking. Baik itu ranking kehadiran, ranking kedisiplinan, ranking kelebihan dan kelemahan, maupun ranking-ranking yang sudah ditetapkan oleh manajemen untuk menilai karyawan. Mungkin that's all my presentation. I'm so sorry because masih banyak kekurangan dan juga saya masih kurang menggunakan bahasa Inggris, tapi saya sudah mencoba. Semoga video ini bermanfaat bagi yang melihat atau menonton video ini. Dan untuk yang terakhir, ada sedikit pesan, tetap jaga kesehatan. Bagi yang bekerja, sesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Yang masih di rumah aja, tetap tenang, menunggu situasi baik. Kita doa bersama-sama untuk pandemi COVID-19 semoga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Okay, that's all about my presentation. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.